Halo teman-teman, di video kali ini saya akan coba bikin sesuatu yang menarik, sesuatu yang ajib dan enak, yaitu sambal lado tanah. Nah, di video kali ini saya ditemenin sama Mas Nugi. Mas Duk. Ini saya temenin sama Mas Nugi yang bakal bantu untuk bikin proses videonya supaya menarik. Saya pakai rumahnya, saya pakai dapurnya, saya pakai kameranya. Nanti dia yang bantuin produksi. Simak gimana proses pembuatan sambal lado tanah. Yuk cek. Sambal lado tanah ini adalah makanan khas Minang. Jadi emang benar-benar jarang ditemukan kalau misalnya di Jakarta atau di daerah luar Minang. Bahkan di rumah resto makanan sendiri itu pasti jarang ditemukan. Jadi kayak emang masakan rumahan yang emang kalau misalnya lagi pengen baru dibikin gitu. Gimana prosesnya, gimana rasanya, tonton video ini sampai habis. Bahan-bahan yang akan kita pakai adalah untuk bikin sambal lado tanah itu yang wajib adalah lo harus punya santan, ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit jahe nanti untuk rasa hangatnya. Ini ada lengkuas untuk tambah rasa. Terus isinya adalah kentang. Nanti akan ada telur juga. Sama favorit jengkol atau jariang kalau dalam bahasa Minang ini jariang namanya. Dan untuk pengharum itu kita pakai daun salam. Nah, untuk proses awalnya kita halusin bumbunya dulu. Jadi kita blender semua, cabai keriting, bawang merahnya kita masukin dulu semua. Ini nih kalau masaknya masih amatir, tapi ini pengalaman masaknya ini supaya nggak susah ngeblendernya. Ininya saya potong-potong bawangnya biar muat juga sih sebetulnya. Awas luka cuy. Ini nih yang penting nih, lengkuas sama jahe. Jadi kayak ada rona-rona rendang gitu. Kasih air dikit. Kita kasih air dikit supaya ngeblendernya nggak susah. Dikit. Oke. Bumbu halusnya udah jadi, cabenya udah kita giling semuanya. Tapi yang pertama kali kita proses itu bukan cabai. Yang pertama kali kita proses adalah kita harus manasin santannya dulu. Kita tambahin air. Kita aduk. Gini nih kita harus tambahin air lagi. Kalau santannya udah panas, udah kayak gini, nanti baru kita masukin cabai. Cabai yang udah kita giling tadi sama bawang. Nah, lalu kita aduk lagi. Rahasia masak ini harus tetap diaduk. Jadi sama kayak kita masak rendang. Jadi kita harus tetap mengaduk sampai dia benar-benar matang. Setelah jengkolnya udah empuk, nah kita langsung salin ke sini. Nah, langsung kita salin. Terus kita aduk-aduk lagi. Ini prosesnya cuma ngaduk-aduk doang nih sampai akhir.
timingnya itu penting kalau dalam masak ini. Kapan lo harus nyampurin cabai ke santannya itu penting. Sambil kita nunggu, kita bisa ngupas telur dulu. Next kita masukin kentang. Cukup kentangnya. Tuh, ini udah harum loh. Udah kecium nih wanginya. Ini kita bikin sampai benar-benar kental dan agak kering. Ini daun salam ini untuk wangiannya supaya harum. Dan ada penambah rasa yang beda gitu kalau pakai daun salam itu rasanya jadi enak dan harum gitu. Daun salam. Wis. Karena tadi cabenya pas giling ini udah dikasih garam. Jadi kasih garam secukupnya. Terus kita aduk lagi. Baunya udah harum banget gitu. Ini udah mantep. Saatnya kita bantai. Gigitan pertama buat kalian. Oh, bukan ya, salah saluran. Keren cuy. Setelah proses yang panjang, saatnya kita eksekusi. Dan mudah-mudahan ini mantap rasanya, nggak sia-sia perjuangan kokinya luar biasa. Ini biasanya Umi yang bikin ini kalau di kampung nih. Cuman karena rindu ya kita bikin sendiri. Bikin udah sekarang. Ini masuk. Jengkol mau kan? Mau lah, sikat brother. Sekali habis ini Mas Dok. Ajar. Buatan udah sidik. Sekalian kita review. Gimana rasanya? Kita coba. Telurnya mantep nih. Bismillah. Baunya sih oke nih. Baunya aja udah oke banget bau. Asli ini enak nih, nggak bohong. Asli enak. Ini kalau dibilang nih, Karena gue mau pengen open apa? Open PO. Nge-BO ini. Jengkolnya. Asik. Aku mau coba. Aku mau coba nih. Asik gokil. Gak sia-sia. Oke. Kalau enak apa berarti bahasa Padangnya? Lama bana. Resep guys, bumbunya meresep banget. Makanya rendang itu enak ya karena itu. Pertama dari bumbunya dan prosesnya Jadi, itu emang lama. Jadi emang harus butuh kesabaran ya? Iya, emang butuh kesabaran. Jadi emang harus diaduk terus gitu. Iya, ya? harus diaduk terus. Kalau rendang itu bisa berjam-jam Mas. Ini aja kita mungkin ada habis jam ya ngaduk doang.
Karena jadi ngerata banget antara bumbu ngeresep ke dalam si apa namanya, bumbu-bumbu ngeresep ke dalam kentang, ke dalam telur itu. Dan harus sabar emang ya. Emang harus sabar. Makanya bini gue di rumah nggak mau kalau misalnya gue request ini nggak mau bikinin ya, gue bikin aja sendiri kali. Kurang ini kita kurang. Pecah nih. Ini pecah banget, pecah. Kalau kata Cing Abdel mah ini mah mampus, gitu tuh. Kalau kata yang di TV-TV, ampun Gusti gitu ya kan? Aduh, ampun. Kalau kata Demian bilang sempurna. Oh ya, sempurna ya. Mantep banget, mantep. Jengkolnya emang dahsyat banget ya jengkol. Asli. Untung Dan semuanya empuk. Gokil. Dan semuanya empuk asli. tadi nggak lupa tuh ini rebus jengkolnya. Kalau nggak, pahit banget pasti. Tapi orang harus direbus dulu ya. Harus direbus. Iya, dulu kalau nggak gimana? dia, karena ini kan lumayan keras nih kalau jengkol. Hmm. Jadi dia harus direbus dulu. Kalau bisa sampai udah empuk tuh, baru kita masukin. Jadi harus pilihan jenis jengkolnya juga harus ini juga berarti. Harus pintar-pintar milih juga. Yang muda justru malah. Enggak, ini yang tua. Justru yang bagus yang tua. Yang tua. Ini jengkol nih gua dibawa sama bini gua nih dari kampung nih. Jengkolnya dari Padang. Jengkolnya dari Padang. Dabes banget, dabes asli. Jengkol jauh. Asli Minangkabau nih jengkolnya nih. Ini wajib subscribe, wajib like and subscribe. Apa namanya? Sultan Sati. Sultan Sate ya. Sultan Sati. Karena PSBB, jadi kayaknya nggak outdoor dulu, tapi kita kembali ke dapur kayaknya. Ya. Kalau mau main ke Curug malah hujan terus Mas Nuk. Yo ya. Waktu kita ke Curug, ambil outdoor. Itu kasihan drone gua tuh udah 1 bulan tuh nggak terbang. Jadi ya. Wajib penasaran, ditunggu masak. Mungkin kita bisa bikin masak outdoor kayaknya. Oke juga kayaknya. Oke. Masak outdoor ya. Oke juga kayaknya masak outdoor. Dua. Kita agendakan masak outdoor. Habisin masuk. Udah, lanjut. Ini makannya pun kalau misalnya nggak pakai nasi ini juga enak nih. Asli kalau kentangnya banyak nggak perlu pakai nasi kayaknya. Ini nih, salah satu tips menikmati itu gini nih. Wajib. Cobain Mas Nuk, lu harus coba. Daun salamnya itu tuh. Daun salam. Nih, rasain daun salam tuh. Kita Coba. sikat. Beda kan rasanya? Beda kan rasanya? Pecah, asli pecah. Goks banget, asli goks. Ini nggak terlalu pedes ya? Kenapa ini nggak terlalu pedes? Ini karena ini gua campur rawit. Goks sih pas disedot goks loh. Asli bumbunya di sini pas disedotnya. Goks banget asli. Nah, buat lo yang ngekos ya kan, ternyata masakan bisa dinikmatin nggak perlu mahal. Iya. Ini budgeting kira-kira berapa? Dengan tadi lo cek telur 2 lah ya, nggak terlalu ini lah ya. Telur 2. Jengkol Ya kan? sih paling lu beli jengkol 5.000 nih udah cukup. Jengkol Kentang 5.000. nih cuma 1 nih kentangnya.
paling nggak habis Telur 20. dua berapa? Nggak habis 20.000. Nggak habis 20.000, cocok banget nih buat ya ngekos ya kan. Mungkin lo akhir-akhir kira-kira tanggal-tanggal 15 pertengahan yang Iya. harus nyekek-nyekek si ikat pinggang. Ini rasa asli. Ini santannya kita kasih 2 ya tadi. Kalau sebenarnya kalau misalnya untuk menu satu piring ini doang, satu santan kara itu sebenarnya cukup. Cuman nanti improve-nya tambahin air aja. Tapi ini kental banget kan ya? Tapi kental jadinya ngiket. Iya. Rasanya ngeresep jadinya. Ngikat dia. Santan satu paling berapa ya kan? 3.000. 3.000 tambah 5.000, 7.000. Ya kan? Tambah telur lah, ya kan? Iya kalaupun kita modalin 30.000 kita udah dapat banyak. Sisanya kan bisa dimasak lagi tuh. Ini masih bisa diangetin lagi, ya kan? Iya bisa. Semakin diangetin Makin enak. Semakin diangetin rasanya makin goks. Makin gokil asli. Aslinya enak nih. Nggak sia-sia lah perjuangan kita Nggak mas. sia-sia. Nah tadi cabenya tumpah. Behind the scene-nya pokoknya luar biasa. Apa mau kita tampilin juga nih behind the Nanti scene? behind the scene-nya ada tuh. Behind the Bisa scene-nya bisa dibikin pokoknya video yang behind the scene. canggih-canggih behind the scene. Jadi kalau ini yang lihat keren-keren aja Iya, kan. santannya tumpah. Mungkin tadi kita naikin behind the scene-nya juga boleh lah. Bisa. Goks sih asli. Mantap. Tapi emang dia selain telur bisa dipakai apa lagi? Sebenarnya enak tuh kalau misalnya nggak suka jengkol, itu bisa diganti tuh pakai kentang yang kecil tuh masuk. Oh, kentang kecil ya? Iya, kentang yang biasa dipakai buat Kentang rendang mini tuh. lah ya, kentang Iya. kecil itu. Atau misalnya lu nggak suka jengkol, bisa diganti sama pete juga bisa. Pete, improve pete, oke. Sebenarnya yang khas itu sebenarnya yang kurang itu kita kurang ini ikan asin. Oh, Ikan teri yang asin itu loh, yang kering. Teri yang kayak lebar gitu Bukan yang kecil-kecil. Oh, Nah, itu kalau dimasukin lu lebih layout lagi. berarti mix garamnya agak kita kurangin berarti kan? Karena dia udah asin kan? Iya, karena karena ikannya udah asin. Karena ikannya udah asin. Fantastis. Ini Namanya sambal lado tanah. lo berasa makan di restoran sederhana kayaknya. Dengan harga yang sederhana sebenarnya. Iya, Dengan ini harga malah sebenarnya sederhana banget. Ini malah nggak ada loh di sederhana. No, Ya, ini- jarang-jarang kalau Iya. misalnya lu datang ke rumah makan itu malah nggak ada yang kayak begini. Nah, ini nggak ada ternyata. Ini jarang-jarang. Di restoran Padang. Mungkin Cek aja pasti nggak ada. tuh bisa Kalau dipastikan nih, ini original loh orang Padang loh. Pasti nggak ada. Biasanya Orang kalau Padang. resto-resto yang gede itu malah nggak ada. Malah nggak ada ya. Malahan yang ada itu misalnya di kayak ampera kecil tuh. Oh. Nah, paling itu ada tuh satu-satu doang bisa susah pasti nyarinya. Tapi Kalau ini sama khas di Padang daerah apa? Enggak. Oh, nggak ada khas. Nggak ada khas ya? Semua. Pokoknya Cuman ini lebih kepada masakan rumahan gitu. Oh, masakan rumahan. Iya, emang Oke. untuk biasa dimasak ya kalau misalnya Oke. pengen sambal lado tanah tuh dimasak. Berarti oke lah ya. Bisa dimasak sebenarnya sama siapa aja bisa. Bisa, ini gampang malah. Ini nggak perlu kunyit loh. Ini kalau biasanya kalau kita bikin gulai yang pakai santan itu kan ada kunyitnya. Ya. Kalau gitu. ini kita nggak perlu kunyit. Jadi Tadi yang pertama tadi ada kita cuma butuh cabai Cabai, keriting, oke. cabai merah, Cabai terus merah. bawang merah, oke. bawang putih. Bawang Itu putih. selera aja ya kalau misalnya. Tapi kalau bisa perbandingannya itu 5 bawang merah, satu bawang putih. Oke. Perbandingannya kayak gitu. 5 bawang merah, 1 bawang putih ya. Terus kasih inilah jahe seruas nih telunjuk dikit supaya ada hangat-hangatnya. Berasa oke hangat-hangatnya. iya. Sama lengkuas tuh yang bikin enak. Iya, lengkuas sama. Dan jangan lupa tuh Ini nih. si daun salam nih. Ini penting loh, penting. Ini menentukan rasa dia. Pokoknya dia akan memberi salam kepada ini semua. Jadi ini ini salam si salam nih. kalau emang harus kurang ada. ini tuh Gitu, pasti iya kan? pasti beda rasanya. Iya, si salam jadi harus ada di sini. Iya, daun salamnya harus. Kalau nggak ada si salam kurang. Dan nggak perlu pakai kunyit. Karena kalau yang kunyit itu yang gulai-gulai itu kayak gulai ayam, gulai ikan itu biasa pakai kunyit. Tapi kalau ini enggak. Dan prosesnya ini yang bikin lama. Habis. Licin. Licin. Ini emang karena kita belum makan kali. Iya, kita juga Tambah enak belum juga emang kita belum makan sebenarnya.
Asli licin ini asli. Oke. Habis-habisan. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Mungkin next kita bisa bikin sesuatu yang baru lagi, Mas Do. Siap. Sesuatu yang lebih menarik lagi. Siap. Mudah-mudahan kita bisa terus berkreasi, bikin konten yang menarik. Apa aja kontennya? Apakah itu jalan-jalan, masak, bikin konten yang lucu, ngevlog, ngedrone. Kalau misalnya ada waktu luang, mungkin kita bisa jalan-jalan lagi. Atau ngasih ide boleh juga. Kalau misalnya Ngasih mau ide, ngasih ide juga boleh mau bikin konten. juga. komen. Oke, siap. Kita Komen. siapin lah pokoknya. Iya, cuman karena saya masih nganggur, kayak konten ini, konten jalan-jalan ini masih kurang. Jadi kemarin itu yang video terakhir ngevlog itu di pesisir selatan, saya main ke wisata Made, itu mungkin video vlog terakhir di Sumbar part 1. Bukan berarti nggak bakal ada lagi ya. Pasti ada lagi. iya. Insya Allah ada rezeki kita pulang lagi, kita bisa bikin Mantap. explore lagi. Nah, siapa tahu gue bisa ngikut. Iya. Tahu lo. Iya. Gue pengen tahu banget asli. Wah. Penasaran. Keren banget ya kalau mau main ke Sumbar, Mas. Lu mau apa aja ada. Lu mau pengen main apa? Mau ke pulau. Gue udah lihat sih konten-konten. Konten lo semua bikin gue nganga sih, pengen gue ya kan sono. Kalau dihitung-hitung ya. Iya. Kalau misalnya bikin danau paling banyak itu mungkin di Provinsi Sumatera Barat. Iya. Iya, danau paling banyak ya. Di Kabupaten Solo aja ada 3 danau. Sebenarnya 4. Danau Singkara. Cuman kalau Danau Singkara itu kan kebagi, separuh masuk Kabupaten Solo, separuh masuk Kabupaten Tanah Datar. Dan ada lagi namanya Danau Maninjau tuh. Kalau misalnya yang tahu Puncak Lawang tuh pasti tahu tuh Danau Maninjau. Dan itu goks banget. Pokoknya lo harus liatin Sultan Sati nih satu-satu lo liatin tuh. Ada semuanya kontennya, konten air terjun, konten semuanya ada. Danau, puncak-puncak yang bagus, terus naik gunung tuh ada juga tuh, turun gunung, naik gunung. Kalau udah Bismillah normal lagi nih, Iya. kan lo mau ke sana lo ajak deh nih. Iya, siap insya Allah. Ini jadi tour guide-nya oke banget. Iya, apalagi kalau mau main ke bisa pulau. banget pokoknya nih. Udah ini pokoknya. Bisa. Oke guys. Oke, siap. Sekian konten hari ini. Mudah-mudahan bisa enjoy dan nikmatin proses yang kita bikin. Mudah-mudahan bisa ngiler juga. Silakan komen-komen di bawah, like kalau share video ini, dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng Pasti. juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Tasnya udah jadi, kita pisahin dulu. Sumpah, Pak. Dah. Dong. Halo teman-teman, hari ini saya akan coba bikin konten masak. Ini tujuannya untuk ikutan challenge dari MLD Sport. MLD Sport New Normal MLD Sport New Normal Home Cooking. Hashtagnya itu MLD Sport New Normal Homecoming. Homecoming. Aduh. Ada challenge MLD Sport New Normal home cooking, bukan homecoming kok, homecoming ya. Homecoming kan Spider-Man. Homecoming. Coming home. Hah? Coming home. Homecoming. Jadi semoga memasak hari ini lancar. Waduh, jatuh. Jadi bantuin produksinya di sama Mas Nugi nih. Susah ya Mas? Susah banget. Oke. Tapi semoga menang nih video kita nih. Amin.